Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Kita masuk sekarang ke bab yang baru, yaitu bab yang kedua. Dan bab yang kedua dan ketiga adalah 7 surat yang ditulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Bila kita baca 7 surat ini, kita akan dapat lihat suatu struktur yang standar yang terdiri daripada 7 bahagian. Yaitu ia akan mula dengan salam, dan selepas itu ada penjelasan tentang Yesus yang diambil dari bab 1, dan selepas itu ada pujian untuk gereja tersebut, dan selepas pujian itu akan ada juga teguran kepada gereja tersebut dan apa yang perlu mereka lakukan, yaitu pembetulan dan penghakiman. Dan lepas itu yang keenam ialah janji Tuhan kalau mereka dapat mengatasi kelemahan mereka. Dan surah itu akan berakhir dengan satu kalimat, yaitu siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Maka saudara, marilah kita baca ayat yang pertama dalam bab yang kedua. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencelah engkau, kerana engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertaubatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertaubat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga ku benci. Nah, ayat yang ketujuh, siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan dari yang ada di Taman Firdaus Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada ayat yang pertama. Ya, selepas memberi salamnya, akan selalu disebut beberapa ciri tentang Yesus yang ada kaitan dengan keadaan gereja tersebut. Nah, untuk jemaat Efesus, ciri-ciri tentang Yesus yang diberikan adalah Yesus itu memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Memegang tujuh bintang. Nah, ini menunjukkan otoritas ataupun kewibawaan dan kekuasaan Yesus di dalam gereja itu. Nah, sebelum ini, di dalam bab yang pertama ayat yang ke-20, kita telah diberitahu bahwa tujuh kaki dian emas itu ialah ketujuh jemaat. Ya, ketujuh jemaat. Nah, kita kembali kepada ayat yang pertama. Ayat ini mengatakan lagi bahwa Yesus itu berjalan di antara ketujuh dian emas itu. Dan ini menggambarkan hadiratnya, ya, yang senantiasa ada dalam gereja. Bukan saja hadiratnya sentiasa ada, Yesus juga dikatakan memegang kaki dian itu. Ya, yaitu Yesus memegang gereja dengan selamat. Ya saudara, gereja itu adalah milik Tuhan Yesus. Ya, bukan milik sesiapapun. Gereja bukan milik pemimpin atau milik penatua atau milik pastor gereja itu. Tapi gereja itu adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Nah, ayat 2 dan 3 memberi pujian kepada gereja
jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, saudara, Yesus berkata, aku tahu pekerjaanmu, segala pekerjaanmu, jeripayamu, ketekunanmu. Aku tahu, bermaksud tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan Yesus. Tuhan tahu segala yang berlaku di dalam gereja itu dan juga di dalam hidup kita. Ya, apa yang Yesus tahu tentang gereja Efesus? Ya, Yesus tahu tentang pekerjaanmu, jeripayamu. Nah, saudara, gereja Efesus adalah gereja yang aktif, sangat aktif. Ya, aktif dalam pelayanan, aktif dalam misi, aktif dalam pekerjaan baik. Ya, ya, jemaat Efesus memang layak dipuji. Layak dipuji dalam hal pekerjaan mereka, memandangkan mereka hidup dalam keadaan yang susah, tertindas, teraniaya, namun mereka tidak berhenti melayan dan bekerja. Ya, dan seterusnya, Yesus memuji ketekunan mereka. Kalau tadi pekerjaan mereka yang aktif, sekarang ketekunan mereka, yaitu mereka adalah jemaat yang sabar, ya, sabar dalam bertahan dalam penderitaan. Ya, mungkin karena mereka dianiaya dan ditindas itu, mereka berdiri bersama-sama. Ya, mereka menghadapi penderitaan itu bersama-sama. Ya, ketekunan dalam iman inilah yang dipuji Yesus. Nah, Yesus juga memuji mereka karena mereka tidak dapat bersabar terhadap kejahatan ataupun orang-orang jahat. Nah, ini adalah gereja yang berdisiplin. Jemaat yang tidak akan bertolak ansur dengan kejahatan. Ya, mereka adalah gereja yang menegakkan kebenaran. Ya, sememangnya ini adalah gereja yang berdisiplin. Nah, Yesus juga mengatakan, engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Wow, saudara, ini adalah gereja yang bijak, ya, jemaat yang peka, jemaat yang menguji setiap roh, ya, yang tahu menilai setiap pengajaran, ya, tidak menerimanya buta-buta saja menerima atau buta-buta saja mendengar, tetapi mereka akan menguji setiap pengajaran itu sama ada sesuatu pengajaran itu benar ataupun palsu. Ya, ini adalah jemaat yang akan mendedahkan setiap pengajaran yang palsu itu. Jemaat yang tidak mudah diperdayakan, ya. Jemaat yang tahu kebenaran firman Tuhan. Ya, mereka tahu teologi ataupun doktrin, ya. Dan pujian terakhirnya ayat 3, Yesus mengatakan kepada jemaat Efesus, engkau tetap sabar dan menderita oleh kerana namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, saudara, dari ayat ini kita tahu bahwa jemaat Efesus sedang melalui penderitaan sebab mereka tetap sabar dan menderita oleh kerana namanya. Ya, tetap sabar dan menderita. Ini adalah gereja yang bekerja keras, tidak pernah lelah, sabar bertahan. Ya, sanggup melalui semua penderitaan demi nama Yesus. Ya, sememangnya gereja yang aktif dan hidup. Ya, saudara, kalau kita lihat sifat-sifat gereja Efesus, ya sememangnya boleh menjadi sebuah gereja model bagi semua gereja. Ya, betapa kita berharap boleh menjadi gereja seperti gereja Efesus, kan? Namun, walaupun dengan ciri-ciri yang luar biasa,
gereja Efesus menerima suatu teguran yang tajam dari Yesus. Yaitu dalam ayat yang keempat, Yesus mengatakan, namun demikian, aku mencelah engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya saudara, walaupun gereja Efesus terkenal dengan banyak ciri-ciri yang luar biasa, namun gereja Efesus ada satu kelemahan. Dan kelemahan ini adalah kelemahan yang sangat-sangat serius. Yaitu mereka telah meninggalkan kasih semula mereka. Ya, mereka bukannya telah hilang kasih yang pertama itu, tetapi telah meninggalkan kasih yang semula itu. Ya saudara, meninggalkan kasih dan hilang kasih adalah dua hal yang berbeda. Ya, kalau sesuatu benda yang berharga itu telah hilang, nah kita akan berusaha mencari yang hilang itu. Ya, tapi jemaat di Efesus bukannya hilang kasih itu, tetapi telah meninggalkan kasih itu. Ya, bermaksud mereka pernah memiliki kasih itu, tetapi mereka secara sedari atau secara sengaja meninggalkan kasih itu. Mereka bukannya hilang kasih dan mau mencarinya semula, tetapi secara sedari telah meninggalkan kasih itu. Ya saudara, apakah kasih yang pertama itu? Yaitu kasih yang Anda miliki ketika kali pertama Anda menerima Kristus. Dan masa itu bangkitlah dalam diri Anda suatu keinginan, ya, keinginan yang mendalam untuk mau lebih mengenal Tuhan Yesus dan mau mengenal kebenarannya, ya kan? Pernah rasa begitukah saudara? Kasih yang mau yaitu mengutamakan Yesus di dalam hidup. Kasih yaitu Yesus menjadi yang terutama. Itu Yesus itu benar-benar kekasih jiwaku, ya. Nah, kasih ini dapat digambarkan melalui kehidupan Paulus yang dinyatakan dalam Filipi 3 ayat 10 itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya saudara, saya masih ingat ketika saya menerima Tuhan Yesus, timbullah dalam hati saya suatu keinginan yang kuat yang mau mengenal siapa Yesus ini, ya. Dan saya mulai membaca Alkitab dan mau belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan saya mendapat banyak perkara yang sangat menarik dari Alkitab itu. Maka timbul juga suatu kehausannya, suatu kedahagaan dalam diri saya yang mau tahu lebih lagi dan mau buat apa yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Ya saudara, inilah kasih yang semula itu. Ya, kasih yang mau mengenal Tuhan, yang mau lebih dekat kepada Tuhan lagi, dan yang mau melakukan kehendak-Nya. Dan Anda tidak mau hidup lagi dalam dosa. Anda mau berubah, ya, benar-benar sungguh-sungguh mau berubah. Anda mau hidup untuk Yesus, itu hidup yang mengutamakan Yesus. Nah, inilah kasih yang semula itu. Dan gereja Efesus nampaknya hebat, ya, dan matang, tetapi tiada kasih. Dan Tuhan meletakkan kasih sebagai yang paling penting. Nah, itulah sebabnya kasih itu adalah hukum yang terutama. Hukum yang terutama. Ya saudara, dalam setiap aspek, jemaat Efesus nampaknya sempurna. Ya, jemaat yang bijaksana. Tahu bagaimana untuk menilai dan menguji dan mendedahkan nabi-nabi yang palsu. Tetapi, adakah mereka tahu menilai dan menguji perhubungan mereka dengan Tuhan? Adakah mereka mengusahakan supaya perhubungan mereka dengan Tuhan menjadi lebih dekat dan lebih dalam lagi? Ya saudara, jemaat Efesus adalah gereja yang aktif.
Tetapi ianya seperti Marta. Tahu cerita Marta kan? Yang sangat sibuk. Ya sibuk dengan pekerjaan. Sibuk dengan pelayanan. Tetapi mengabaikan yang terpenting. Yaitu perhubungan dengan Tuhan. Ya semasa PKP, pandemik COVID, terutamanya tahun 2020. Ya semua bangunan gereja tertutup. Tak boleh pergi gereja. Ya tidak ada pelayanan langsung, ya. Semuanya berhenti. Tetapi saudara, perhubungan dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Amin. Ya, jadi saudara saya lebih memahami kenapa kasih itu adalah yang paling penting. Bangunan gereja tutup. Pelayanan berhenti. Tapi kasih untuk Tuhan tidak boleh berhenti, tetapi harus tetap bertumbuh. Membaca Alkitab, buat saat teduh tidak boleh berhenti, tetapi harus tetap diteruskan. Ya, karena perhubungan dengan Tuhan tidak boleh berhenti. Maka saudara, apa yang mereka harus lakukan? Tindakan. Ya, ayat seterusnya dalam ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, saudara, 3 perkataan ini. Ingatlah, bertaubatlah, dan lakukanlah. Ya, ingatlah betapa dalamnya, yaitu ingat semula. Ya, kita lihat perumpamaan anak yang hilang itu ya. Nah, anak yang hilang itu telah mendapat harta pusaka dari bapaknya. Ya, tetapi dia telah memboroskan segala harta miliknya dengan hidup yang berfoya-foya. Hidupnya mulai melarat, ya sehinggalah dia terpaksa bekerja di ladang babi. Nah, saudara, disitulah saudara dia ingat semula kehidupannya ketika dia masih tinggal di rumah bapaknya. Dalam Lukas bab 15 ayat 17 berkata begini. Lalu dia menyadari keadaannya, ya, dia ingat semula dan dia berkata, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Ya, ya saudara. Karena dia ingat kembali. Dia sadar dia telah berdosa. Lalu saudara, dia bertaubat. Dan dia bangkit dan dia ingin kembali kepada bapaknya. Nah, saudara, inilah maksudnya. Ingat, bertaubat, dan lakukanlah. 3 perkataan ini, saudara, karena telah dilakukan oleh anak yang hilang itu, telah membawa kepada kebangkitan dirinya. Ya, kebangkitan dirinya, dan dia membuat seperti satu U-turn, dan dia kembali mau tinggal bersama-sama dengan bapaknya. Ya saudara, inilah yang Tuhan mau. Itu supaya kita yang telah jauh dari Bapa yang di surga akan kembali kepada kasih yang semula itu. Hidup yang mengutamakan Yesus. Hidup yang merindukan Yesus. Hidup yang mau berubah, yang mau menjadi seperti Yesus, yang mau melakukan kehendak Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, kasih dengan Tuhan dapat diperbaharui semula. Saya percaya apabila kasih dengan Tuhan itu dapat diperbaharui semula, ya maka perhubungan kita dengan satu sama lain juga akan menjadi lebih bermakna. Amin. Ya, begitu juga perhubungan antara suami dan istri juga akan dapat bertahan dan menjadi lebih bermakna lagi. Sebab adanya ikatan kasih dalam Tuhan Yesus. Ikatan kasih Tuhan Yesus itu ada. Dan perhubungan kita dengan orang lain juga akan lebih hidup, alive. Karena
kasih Tuhan yang terpancar daripada hidup kita. Amin. Wow. Maka inilah yang gereja Efesus perlu buat. Ingatlah, bertaubatlah, dan lakukanlah. Ya, lakukanlah. Nah, saudara, lakukan di sini bukannya bermaksud buat lagi, kerja lagi. Bukan itu. Tetapi kembali kepada perhubungan kasih dengan Tuhan. Ya, saudara, gereja Efesus tiada masalah dengan perbuatan atau pekerjaan. Mereka adalah gereja yang sangat aktif. Macam banyak program. Quantity ada. Tetapi quality tiada. Ya, mereka mungkin rasa mereka boleh maju dalam kekuatan mereka sendiri. Ya, mungkin mereka merasa bangga dengan kemajuan mereka dalam pelayanan mereka, intelek mereka, cara penyembahan mereka. Tetapi saudara, mereka lupa untuk datang kepada Tuhan dalam kerendahan dan kehancuran hati. Tiada panggilan untuk jemaat datang bersama-sama untuk berdoa dan berpuasa untuk mencari wajah Tuhan. Ataupun perhimpunan untuk berdoa dan mencari Tuhan itu kurang ditekankan. Maka saudara, panggilan untuk kita ingat, untuk kita bertaubat dan lakukan itu adalah panggilan untuk kita kembali kepada Tuhan, ya, dalam kerendahan hati dan kehancuran hati. Dalam keremukan jiwa untuk mengaku dosa-dosa kita, untuk menyerahkan hidup kita semula kepada Tuhan, ya, untuk menyatakan kebergantungan kita kepada Tuhan sepenuhnya. Inilah yang akan membawa kebangkitan rohani pada diri kita, saudara. Ingat, bertaubat, lakukan. Ya, inilah jalan yang akan menuju kepada revival. Revival itu bukan revival pekerjaan-pekerjaan yang kita mau lakukan untuk Tuhan. Tetapi saudara, revival dalam hati, suatu kebangkitan dalam hati kita yang akan membawa kita kembali kepada perhubungan dengan Tuhan. Nah, inilah yang gereja Efesus harus lakukan. Nah, saudara, inilah yang juga yang kita harus lakukan juga. Dan amarannya kalau kita tidak lakukan ataupun usahakan apa yang Tuhan perintahkan itu. Dalam bahagian yang kedua ayat 5 berkata begini, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya saudara, mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Ya seperti mana yang telah diberitahu. Dan kaki dian itu melambangkan jemaat. Dan Yesus berjalan di tengah-tengah mereka. Tapi bila Yesus berkata, jikalau kamu tidak bertobat, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Wow. Yaitu Yesus akan menarik dirinya dari tengah-tengah mereka. Hadiratnya akan keluar dari tengah-tengah mereka. Wow, saudara, ini sangat serius. Apa yang akan terjadi jikalau hadirat Tuhan tidak ada bersama-sama dengan jemaatnya? Ya, jemaat itu masih boleh wujud sebagai sebuah gereja. Ya, tetapi saudara, kalau tanpa hadirat Tuhan, ia hanya akan wujud sebagai sebuah organisasi ataupun sebagai satu pertubuhan saja. Dan bukan lagi sebuah gereja Yesus yang sejati. Bukan lagi gereja pengantin Yesus yang benar. Dan ia akan menjadi seperti gereja Ikabod, ya, di mana kemuliaan Tuhan telah meninggalkan mereka. Nah, saudara, Ikabod adalah satu istilah yang diambil dari Perjanjian Lama, yaitu di dalam 1 Samuel bab yang keempat ceritanya. Yaitu di mana bangsa Israel itu telah dikalahkan dalam suatu peperangan dengan bangsa Filistin. Dan tabut perjanjian Allah itu telah dirampas
oleh musuh. Nah, tabut perjanjian Allah itu adalah melambangkan hadirat dan kemuliaan Tuhan. Tetapi telah dirampas oleh musuh. Hofni dan Pinehas telah dibunuh dalam peperangan itu. Dan istri Pinehas pada masa itu sedang mengandung seorang anak. Dan apabila istrinya melahirkan anaknya itu, ia telah menamakan anaknya itu Ikabod, yang bermaksud telah lenyap kemuliaan dari Israel. Telah lenyap kemuliaan dari mereka. Kemuliaan Tuhan telah hilang dari mereka. Ya, saudara, ini adalah satu kasih ataupun satu kisah ya yang sangat sedih dalam sejarah Israel. Dan kami harap kita tidak akan menjadi seperti gereja Ikabod ataupun Kristen Ikabod yang hanya nama Kristen saja, tapi tiada hadirat Tuhan, tiada kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Ya saudara, kita tidak boleh hidup tanpa hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita tiada hadirat Tuhan, kalau kita hidup di luar Tuhan, maka Yesus mengatakan, kalau kita hidup di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah yang Yesus katakan dalam Yohanes bab 15 itu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ya pasti akan berbuah banyak. Tetapi di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, begitu juga Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi. Dan saudara, kamu tahu orang-orang Farisi itu adalah orang yang sangat kuat agama. Tapi Yesus menegur mereka dengan kata-kata ini. Itu dalam Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa yang Tuhan sedang berbicara kepada kita hari ini? Yaitu saudara, kita boleh menjadi sangat aktif dalam gereja. Tetapi adakah Yesus ada dalam gereja itu? Kita boleh jadi sangat aktif dalam pelayanan. Tapi adakah Yesus ada dalam pelayanan itu? Kita boleh pergi ke gereja. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan dalam bangunan yang selesa dan suasana yang sempurna. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Saudara, kita boleh berdoa. Kita boleh mengucapkan bahasa ataupun kata-kata yang sangat hebat. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita boleh baca Alkitab. Kita boleh buat saat teduh. Tapi adakah hati kita benar-benar ada di sana menanti-nantikan Tuhan? Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita? Saudara, kita boleh memberi banyak persembahan di gereja itu. Kita boleh memberi kepada orang-orang yang dalam keperluan. Kita boleh memberi kepada misi Tuhan. Tapi hati kita itu jauh daripada Tuhan. Kita boleh berkhotbah, kita boleh menginjil, kita boleh memberitakan kebenaran, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Seperti mana ayat ini Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Maka saudara, marilah kita selidik hati kita. Selidikilah hati kita dan bertaubatlah sekiranya hati kita telah jauh daripada Tuhan dan kembalilah kepada kasih yang semula itu. Dan akhirnya saudara, Yesus memberi kata-kata dorongan kepada mereka yang menang. Bermaksud ada harapan untuk jemaat Efesus yang telah hilang kasih yang semula itu. Yesus berkata, siapa bertelinga hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa menang. Saudara, yang menang ini bukan kemenangan atas dosa dan perang rohani. Tetapi kemenangan yang dapat memulihkan
dan dapat menjaga hati kita daripada menjadi dingin, menjadi dingin, yaitu ya. Dan di sini disebut lagi makan dari pohon kehidupan. Nah, pohon kehidupan ini pernah disebut dalam surat Kejadian. Ya, tetapi sayang sekali Adam telah hilang akses ataupun hilang haknya kepada pohon kehidupan itu. Yes, tapi saudara, kita akan dapat kembali kepada pohon kehidupan ini ataupun dapat akses kepada pohon kehidupan ini nanti bila kita kembali ke surga. Sebab pohon kehidupan ini akan disebut dalam Wahyu bab yang ke-22, ya, ayat yang ke-14. Kita akan dapat kembali akses ini, ya, akan dapat kembali hak ini, dan persekutuan kita dengan Tuhan, ya, seperti mana mana Adam dan Hawa pernah alami sebelum kejatuhan mereka dalam dosa. Ya, saudara, pada hari ini memang manusia tiada hak dan akses kepada pohon kehidupan itu. Tetapi Tuhan telah menyediakan suatu pohon kehidupan yang lain. Dan pohon kehidupan yang lain ini ialah salib Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus itu menganugerahkan hidup yang kekal. Yaitu mereka yang percaya dalam kerja penebusannya dan pengorbanannya di kayu salib itu akan dapat memiliki hidup yang kekal itu. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes bab 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Amin. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hidup kekal, saudara, telah disediakan bagi kita dalam anaknya Yesus Kristus. Dan saudara, bukan saja kita memiliki hidup yang kekal, tetapi saudara, kita akan mendapat kembali hak dan akses ke Taman Firdaus itu. Taman Firdaus adalah di mana hadirat Tuhan ada di sana. Itu bermaksud kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, saudara perhatikan, di surga juga perhubungan dengan Tuhan itulah yang sangat penting. Dan jemaat Efesus perlu ingat dan usahakan itu, perhubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, tapi kita tidak perlu tunggu sampai pergi ke surga, ya, baru masuk ke dalam hadiratnya. Sebab sekarang Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk menghampiri hadiratnya. Nah, ini yang disebut di dalam surat Ibrani dalam bab 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, itu menghampiri hadiratnya. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tuhan mau melimpahkan kasih karunia dan rahmatnya kepada kita. Ya, saudara. Maka saudara, marilah kita dengan penuh keberanian masuk ke dalam hadiratnya. Lalu bagaimanakah keadaan kekinian kita? Adakah yang masih menyala-nyala dengan kasih untuk Tuhan? Ya, janganlah kita hanya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, saudara, sehingga kita mengabaikan yang terpenting, yaitu hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sentiasa mau rindukan Tuhan, itulah yang harus kita jaga dan pertahankan, ya saudara. Ya, bagi saya, itulah yang terpenting. Apabila saya rasa hati saya telah mulai menjadi dingin, ya tidak dapat rasakan Tuhan itu sangat dekat,
saya akan rasa bimbang. Nah, apabila itu terjadi, saya akan kuncikan diri di dalam bilik. Dan saya mau mencari Tuhan. Sehingga saya dapat diisi semula dengan Tuhan. Ya, kenapa? Mungkin karena saya telah menjadi sangat sibuk dengan kerja saya, sibuk dengan pelayanan saya, sehingga saya telah mengabaikan perhubungan saya dengan Tuhan, dan saya rasa saya telah jauh daripada Tuhan. Maka saudara, saya akan kembali kepada Tuhan, saya akan cari Tuhan, saya akan menyembah Tuhan, saya menyembah Tuhan dalam kebenaran. Saya mau diisi semula. Saya mau mendapat pengisian. Itulah yang saya lakukan setiap hari. Mendapat pengisian semula. Supaya dengan pengisian ini, inilah yang akan memberi kekuatan kepadaku untuk terus maju di dalam hidup dan di dalam pelayanan saya. Amin, saudara. Ya, saya mau berakhir dengan perumpamaan anak hilang itu. Yaitu apabila dia telah sadar, bila dia telah ingat kembali, dia bertaubat dan dia bangkit. Nah, maka ayat yang ke-20 berkata begini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Dan apabila telah melihatnya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan apa yang ayah itu buat? Ayah itu pun berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Wow, inilah kasih Tuhan. Inilah reaksi Tuhan. Apabila kita kembali kepada Tuhan. Apabila kita kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan dengan belas kasihannya akan berlari. Akan mendapatkan engkau. Lalu akan merangkul engkau. Dan mencium engkau. Inilah yang Tuhan akan lakukan. Apabila kita kembali kepada Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyadarkan kami apa yang terpenting yang harus kami utamakan. Yaitu mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tuhan, ampunilah kami sekiranya kami telah mengabaikan perhubungan kami dengan Tuhan Yesus. Ataupun kami lalai, kami cuai, kami tidak mengusahakan perhubungan ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat kembali semula kepada kasih yang semula itu. Kasih yang mau melakukan kehendak-Mu. Yang mau meninggalkan dosa, bukannya meninggalkan kasih. Tetapi yang mau berubah dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang di surga, sebagaimana Engkau yang telah mengurapi hamba-Mu dengan kerinduan yang mau mendahagakan Yesus dengan lebih lagi. Begitulah hamba-Mu mau mendoakan supaya Engkau mengurapi kami semua dengan kerinduan Kau, kerinduan untuk merindukan Engkau ya Tuhan. Jamahlah kami semula Tuhan, supaya kami akan setiap hari mencari wajah-Mu untuk mendapat pengisian dari surga, pengisian hadirat-Mu, dan firman kebenaran-Mu. Seperti mana Engkau yang telah menjanjikan juga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Tuhan. Ya Tuhan, korban sembelihan kepada Allah sesungguhnya adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Engkau pandang hina. Biarlah Tuhan kami kembali kepadamu dalam segala kehancuran dan kerendahan hati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya saudara, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Amin. Terima kasih.